Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan keAllah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan keAllah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita bersama kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita terus diberikan kekuatan dan kesehatan serta kesempatan untuk bisa ada di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Ya, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul peringatan kuno untuk kehidupan modern. Mari kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Injil Matius 24 ayat 37 sampai ayat 39, demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik saudara ya, untuk kita melihat bahwa kisah air bah di awal sejarah kehidupan manusia itu dipilih oleh Yesus untuk menjadi peringatan yang serius kepada manusia di akhir zaman. Ayat yang kita baca ini adalah sebuah ayat yang menjadi bagian dari rangkaian khotbah Yesus tentang akhir zaman, ya, dalam pasal 24 dan pasal 25. Di situ Yesus menyampaikan tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Ada penyiksaan, ada perang, ada permusuhan, ada ajaran palsu. Banyak hal terjadi di akhir zaman. Dan percayalah saudara bahwa saudara dan saya hari-hari ini bukan cuman ada di akhir zaman, kita ada di penghujung ya, dari akhir zaman itu. Kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang ini,
itu menunjukkan bahwa hari-hari itu sudah semakin dekat, saudara. Dan Yesus memilih satu peristiwa dari sekian ribu peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah Alkitab untuk menjelaskan bagaimana kehidupan manusia pada akhir zaman pada kedatangan Yesus kali yang kedua. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Nuh? Apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Nuh sebenarnya? Saudara, kalau kita baca apa yang mereka lakukan dalam ayat yang ke-38. Dikatakan sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Apakah ada hal yang luar biasa di sini, saudara? Apakah ada kejahatan yang luar biasa di sini? Ini kan hanya aktivitas biasa saja. Tidak ada yang luar biasa, saudara. Ya namanya orang hidup, ya makan, minum. Ya namanya orang hidup, pernikahan, perkawinan itu menjadi bagian normal dalam kehidupan manusia. Kalau kita bandingkan dengan bagian-bagian lain di dalam sejarah Alkitab, itu jauh lebih jahat, saudara. Yesaya, Yeremia menggambarkan kejahatan orang Israel itu luar biasa. Alkitab juga menggambarkan tentang bagaimana kesombongan Babel. Alkitab menggambarkan tentang bagaimana kekejaman dari Asyur. Alkitab menggambarkan tentang berhala-berhala orang Kanaan yang membawa bangsa Israel masuk di dalam kehidupan yang jahat. Alkitab juga memberikan gambaran dosa Sodom dan Gomora yang luar biasa. Tapi itu tidak dipakai oleh Yesus sebagai gambaran tentang keadaan manusia yang akan terjadi di akhir zaman. Apakah itu tidak terjadi? Itu tentu saja terjadi, saudara. Tetapi kenapa Nuh itu, kisah pada zaman Nuh itu menjadi peringatan serius, saudara. Kita akan lihat beberapa hal. Yang pertama adalah orientasi hidup tanpa Tuhan. Atau yang kita sering kenal dengan istilah sekularisme. Kalau kita bayangkan ya, ada film pendek yang ditampilkan sejajar gitu ya. Di sebelah ini gambaran orang-orang pada zaman Nuh. Mereka makan, minum, mereka kawin, mengawinkan. Mereka asyik dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tidak sadar akan penghukuman yang sedang berjalan menuju kepada mereka. Di satu sisi ada gambaran orang-orang pada akhir zaman yang sibuk scroll, ngetik, tab, asik dengan layar kita masing-masing. Sehingga kita tidak sadar dengan realitas spiritual yang harus kita jalani, saudara. Kedua gambaran ini mungkin terpisah dalam waktu ribuan tahun. Tetapi ini menceritakan sebuah realitas yang sama. Ini memiliki benang merah, yaitu kehidupan yang teralihkan dari Tuhan. Hari ini kita coba melihat kisah ini agar kita juga tidak menjadi bagian dari orang yang dilanda oleh banjir. Di awal saya katakan bahwa makan, minum, kawin, mengawinkan itu bukan hal yang berdosa. Tetapi yang menjadi persoalan, saudara, adalah keadaan hati dan orientasi kehidupan kita ini. Ini yang perlu menjadi perhatian kita.
Orang-orang pada zaman Nuh mereka hidup biasa-biasa saja. Ya, mereka menjalani kehidupan biasa-biasa saja. Tetapi mereka menjalankan kehidupan seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Gitu ya. Mereka menjalankan hidup tanpa hubungan dengan Tuhan. Ya. Setiap hari mereka sibuk dengan kebutuhan. Setiap hari mereka sibuk dengan kepentingan. Setiap hari mereka sibuk dengan kenyamanan kehidupan. Tanpa peduli hubungan mereka dengan Tuhan, saudara. Kelihatannya sepele. Orang-orang ini tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang terbuka. Tidak dikatakan ada pembunuhan, ada perzinahan, ada fitnah dan sebagainya, saudara. Tetapi mereka mengabaikan hubungan mereka dengan Tuhan. Dan sikap-sikap ini menunjukkan suatu sikap apatis secara spiritual. Sikap-sikap yang masa bodoh. Saudara, Nuh itu membangun Bahtera kurang lebih 100 tahun. Di dalam Kejadian pasal yang ke-5. Kejadian pasal 5 ayat yang terakhir, ayat 32 dikatakan setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Usia 500 ini Tuhan memperkenalkan Nuh. Dan di ayat yang pasal yang ke-6, ayat 10, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ayat 13. Dan berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Pasal 7, ayat yang ke-6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Ada kurang lebih 100 tahun. Tuhan memperkenalkan Nuh di dalam sejarah. Lalu kemudian Tuhan menyampaikan apa yang harus Nuh kerjakan. Sampai dia selesai mengerjakan tugasnya. 100 tahun kurang lebih. Itu bukan waktu yang pendek, saudara. Bukan waktu yang pendek. Lalu apakah Nuh itu cuman kerjanya membangun Bahtera? Apakah Nuh itu pokoknya setiap hari dia punya kerja pokoknya hanya bangun Bahtera? Saya tidak peduli. Saya cuma ditugaskan Tuhan untuk membangun Bahtera. Tidak ada urusan dengan orang lain. Coba kita lihat dalam 2 Petrus. Surat 2 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-5. 2 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Saudara, Nuh ini bukan cuma buat Bahtera. Tetapi selama 100 tahun, dia memberitakan kabar keselamatan. Dia memberitakan firman kebenaran. Dia memberitakan maksud karya Allah. Tetapi apa yang terjadi? 100 tahun penginjilan Nuh. Tidak ada seorang pun yang percaya. Tidak ada. Kurang lebih sama dengan kehidupan bangsa Israel pada zaman pelayanan Nabi Yeremia. Kurang lebih 40 tahun Yeremia melayani. Tidak ada satupun orang Israel yang percaya. Tidak ada.
Tuhan menunjukkan belas kasihannya. Tuhan menunjukkan kemurahannya. Tuhan memberikan waktu dispensasi yang panjang, saudara. Tapi tidak seorang pun yang percaya. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan dirinya masing-masing. Sibuk mencari, menggapai impiannya masing-masing. Sibuk dengan tujuan-tujuan pribadinya masing-masing. Mereka acuh dengan hubungan mereka dengan Tuhan. Saudara. Hari-hari ini banyak orang berusaha untuk hidup baik secara etis. Hidup baik secara moral. Tapi tanpa Tuhan. Tidak buat dosa. Tidak selingkuh. Tidak berzina. Tidak merampok, tidak korupsi. Tapi hidup tanpa Tuhan. Yang penting moralitasnya baik. Yang penting hidup etisnya baik. Yang penting dalam pandangan masyarakat saya orang yang baik. Tapi apakah itu berkaitan dengan Tuhan hidupnya? Belum tentu, saudara. Di dalam Injil Lukas pasal 15 ada perumpamaan tentang anak yang terhilang itu kan. Seringkali kita fokus pada anak yang terhilang. Tapi kalau kita perhatikan anak sulung, dia tinggal di rumah bapa. Dia ada dekat dengan bapa. Dia tinggal bersama dengan bapanya. Dia melayani bapanya. Tapi tidak ada relasi dengan bapanya. Tidak ada sukacita dengan bapaknya. Tidak ada. Sehingga ketika adiknya pulang dalam keadaan yang menjijikan. Lalu disambut dengan luar biasa oleh bapaknya. Dia marah. Kenapa? Karena selama hidup dia tidak pernah menikmati hubungan dengan bapaknya. Dia tidak mengenal apa arti relasi dengan bapaknya itu. Dia melayani bapaknya. Dia bekerja keras untuk bapaknya. Dia tinggal bersama-sama, saudara. Ini melahirkan ada dua sudut pandang. Yang pertama ada orang-orang yang memang memilih untuk hidup jauh dari Tuhan. Sekalipun KTP-nya orang Kristen, saudara. Memilih untuk tidak pusing dengan ibadah. Memilih untuk tidak pusing dengan hal-hal yang sifatnya aktivitas-aktivitas rohani. Baru-baru ini ada surat edaran pembatasan pesta, ya kan? Orang sibuk, ya. Banyak yang protes. Kok ini uang kan botol uang? Pesta justru di tiap hari. Iya, tidak tiap hari, saudara. Tapi di saya punya kompleks itu hampir tiap minggu ada pesta. Ya. Dan saya paling takut kalau pesta malam minggu, saudara. Karena itu berarti saya tidak tidur. Ya. Tidak tiap hari. Tapi kalau tetangga satu minggu satu kali, ya bisa tiap hari juga. Dibatasi, orang tidak mau. Oh, kalau pesta harus sampai pagi. Tapi kalau ibadah 1 jam saja, itu justru lama. Orang sibuk dengan dekorasi, dengan sound system. Berapapun harganya. Tapi bagaimana dengan keadaan gereja? Bagaimana dengan kondisi gereja? Orang tidak peduli. Yang penting saya datang ibadah. Jangan sampai kita tidak menjadi anak terhilang, saudara. Yang melakukan dosa-dosa besar seperti anak bungsu itu. Tapi kita terhilang di dalam gereja. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Tuhan.
Saudara, berapa banyak di antara kita yang masih melibatkan Tuhan di dalam keputusan-keputusan hidup kita. Baik itu keputusan besar, termasuk keputusan kecil. Berapa banyak saudara? Kita masih berdoa. Saya selalu di tempat kami banyak pemuda. Saya selalu bilang, saudara berdoa enggak untuk pasangan hidup saudara? Atau asal ketemu na itu? Karena saudara, kalau kita berbicara soal pasangan hidup itu, orang masih sibuk dengan yang penting kan satu agama. Iya kan? Kan surat Korintus bilang, apakah persamaan antara kegelapan dan terang? Yang penting satu agama. Yang penting satu iman, satu kepercayaan. Oh, itu sudah ketinggalan zaman. Saudara, kita harus hidup dengan orang yang punya level iman yang sama. Saudara. Percuma satu agama. Tapi yang satu level imannya 9, yang satu 0, yang satu nilainya 1. Maka mereka akan saling tarik menarik. Satu mau pergi gereja, satu bilang sudah lu terlalu suci apalah. Satu mau pelayanan, satu bilang aduh lu terlalu sibuk di gereja. Satu iman. Tapi tidak satu tujuan. Kenapa? Karena level imannya berbeda, saudara. Saya tekankan secara serius kepada pemuda-pemuda. Karena berbahaya, saudara. Banyak kita hanya lihat kepada yang penting satu iman, yang penting sama. Apakah kita melibatkan Tuhan di dalam pilihan-pilihan kehidupan kita? Yang kedua, ada kesalehan yang kosong. Di zaman Nuh, ada dosa karena kelalaian. Karena tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi di zaman Yesus, ada dosa di dalam kesalehan. Injil Matius pasal yang ke-23, satu pasal sebelum pasal yang kita baca. Di situ Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Hampir satu pasal itu isinya kecaman terhadap para ahli Taurat. Siapa ahli Taurat ini? Ahli Taurat ini adalah mereka yang mengkhususkan diri mereka untuk mempelajari hukum Taurat. Mereka mengkhususkan diri mereka, hidup mereka untuk mempelajari hukum Taurat dan melakukan hukum itu secara tepat. Tidak lebih, tidak kurang. Itu ahli Taurat, saudara. Tapi apa yang Yesus katakan tentang mereka? Oh, ada banyak, saudara. Kalau kita baca seluruh pasal 23 itu. Tapi kalau kita lihat pada ayat yang ke-25. Dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ternyata kehidupan agamawi mereka hanya penampilan luar, saudara. Bukan pada kondisi hati mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hanya polesan-polesan bagian luar. Betul mereka setia. Betul mereka berdoa. Betul mereka puasa. Betul mereka taat melakukan semua firman Tuhan. Tapi Yesus melihat sampai kepada kedalaman hati mereka. Ternyata semua itu hanya tampak luar. Berbeda jauh dengan apa yang di dalam, saudara. Di ayat yang ke-28 dikatakan, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Indah di luar, saudara. Tapi kosong di dalam. Menyedihkan kalau di daerah Kristen, tapi masih terjadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, bukan cuma pelanggaran moral, tapi pelanggaran firman Tuhan.
bahkan masuk, merasuk kepada orang-orang yang juga melayani Tuhan. Di zaman Nuh ada rutinitas duniawi tanpa Tuhan. Tapi di zaman Yesus ada rutinitas keagamaan juga tanpa Tuhan, saudara. Matius pasal yang ke-15. Kalau kita melihat betapa kesedihan hati Yesus. Ayat 8. Ayat 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini ungkapan hati Yesus. Ini curahan hati Yesus. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Dan ini peringatan Yesus kepada manusia-manusia di akhir zaman. Kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Kami hamba-hamba Tuhan juga mengalami persoalan yang sama, mengalami tantangan yang sama, saudara. Ada dosa-dosa yang sama walaupun kemasannya kelihatan berbeda. Dosa yang terjadi pada zaman Nuh tidak hanya terjadi dalam dunia sekuler, tapi juga terjadi dalam dunia rohani, saudara. Luar biasa, saudara. Mengerikan. Nah, karena itu jangan sampai kita menjadi gereja yang kelihatan dari luarnya gereja, tapi yang di dalam hati pikiran kita hidup jauh daripada Tuhan. Ada ibadah tanpa penyembahan. Saudara, penyembahan itu bukan sekedar haleluya, haleluya, haleluya. Penyembahan itu memberi diri kepada Tuhan. Penyembahan itu memberi hidup kepada Tuhan. Jangan sampai kita seperti Yesus katakan, mulutnya memuliakan aku. Seharusnya kita tidak perlu dikomando. Mari kita menyembah Tuhan. Harusnya itu hal lahir dari hati. Hati yang ingin terhubung dengan Tuhan, saudara. Bagian yang terakhir, ada peringatan Tuhan yang sangat jelas. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suam-suam kuku. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal 3. Mulai ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadikan engkau suam-suam kuku. Dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi aku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Peringatan Tuhan kepada jemaat Laodikia. Mereka merasa hidup mereka baik-baik saja.
Berapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan, saudara. Seringkali kita membuat paralel ya, kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Kalau kehidupan jasmani kita baik-baik, artinya kehidupan rohani kita juga baik-baik saja. Ya. Kalau kehidupan jasmani kita semakin meningkat, maka otomatis kehidupan rohani kita pun akan semakin meningkat. Ya. Apa yang Yesus katakan ya, tentang jemaat Laodikia ini adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang. Mereka merasa hidup mereka baik-baik saja. Aku kaya. Aku tidak kekurangan apa-apa. Yesus katakan sebaliknya. Engkau miskin. Engkau buta. Engkau telanjang. Hidupmu memalukan di hadapan Tuhan. Di hadapan orang manusia. Engkau terhormat. Tapi di hadapan Tuhan tidak layak. Yesus menawarkan jalan keluar. Belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Ya. Saudara, hidup kita, surat Korintus katakan kita akan dimurnikan dengan api. Ya. Api itu akan menghilangkan hal-hal yang tidak kuat. Ya. Tapi justru akan menunjukkan kemuliaan dari emas. Ya. Akan membakar, akan melenyapkan hal-hal yang sifatnya sementara. Tapi justru akan menunjukkan kemuliaan dari suatu kualitas emas. Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan itu bukan paksaan. Keselamatan itu sebuah pilihan. Karena itu di ayat yang ke-20, Yesus katakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Ya. Tuhan tidak pernah memaksakan keselamatan, saudara. Tidak. Keselamatan itu adalah pilihan. Harusnya keselamatan itu adalah pilihan-pilihan rasional. Bukan cuma sekedar pilihan emosional, saudara. Karena kita memahami makna kebenaran itu. Saudara, orang-orang pada zaman Nuh, mereka punya waktu 100 tahun untuk mendengar firman. Lalu berapa banyak waktu yang kita miliki? Tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak pernah tahu berapa banyak waktu yang kita miliki. Karena itu mari kita membangun ketaatan, membangun kesetiaan untuk membangun bahtera kita masing-masing. Karena keselamatan itu pertanggungjawaban pribadi, saudara. Kitab Yehezkiel katakan bapa tidak menanggung dosa anak, anak tidak menanggung dosa bapaknya. Keselamatan adalah tanggung jawab pribadi. Karena itu mari kita membangun bahtera kita. Membangun batasan-batasan kehidupan kita di dalam Kristus dengan kehidupan kita yang lama, saudara. Membangun batasan-batasan sosial. Membangun batasan-batasan kesibukan. Bahkan batasan-batasan digital. Ini juga jadi persoalan. Sekarang kecanduan digital itu lebih parah dari kecanduan narkoba, saudara. Kalau narkoba itu ada undang-undangnya. Orang kecanduan narkoba, orang menjual narkoba ada undang-undangnya. Bisa dihukum mati, saudara. Tapi yang menjual konten digital kan tidak ada hukumnya. Jangan sampai kita hanya terjebak pada kesibukan-kesibukan sementara. Kalau Nuh diselamatkan karena dia masuk ke dalam bahtera, maka keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus. Amin. Injil Yohanes pasal 15 Tuhan Yesus katakan, kalau kamu di dalam aku di dalam kamu.
Haleluya. Ya. Jangan hanya kita merasa kita di dalam Tuhan, tapi Tuhan tidak ada di dalam kita. Ya. Kalau kamu di dalam aku di dalam kamu, ya, kamu akan berbuah. Ya. Roma pasal 8 ayat yang pertama katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Haleluya. Ya, kita yang sudah ada di dalam Yesus, mari terus berjuang untuk tetap ada di dalam Yesus. Bukan cuma sekedar ada sebagai orang percaya, tetapi ada dalam relasi kita yang hidup dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.